menggunakan pecahan biasa menjadi pecahan campuran, di sini ibu akan memperkenalkan bagaimana itu pecahan campuran. Karena kadang-kadang pecahan biasa itu diminta disederhanakan menjadi pecahan campuran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pecahan campuran. Sebenarnya ini juga sudah dipelajari di kelas 4, namun mungkin ada beberapa kalian yang lupa. Jadi di sini ibu ingin sekedar mengingatkan kembali. Kalau pecahan biasa kan hanya terdiri dari pembilang dan penyebut ya. Namun untuk pecahan campuran itu sendiri terdiri atas ada bilangan asli dan pecahan biasa. Terdiri atas bilangan asli dan pecahan biasa. Contoh 1/3/4. Maaf, ini menuliskan angka satunya ini sejajar atau berada di tengah per ya. Jadi jangan 1/3/4, jangan seperti itu. 1/3/4 jangan. Ini seolah-olah nanti kelihatannya 13/4 atau orang akan keliru. Namun yang benar itu adalah 1/3/4. Jadi ini adalah bilangan asli yang ibu bilang. Ini adalah bilangan asli, nilainya 1. Dan ini adalah pecahan biasa. Kenapa pecahan biasa? Karena terdiri atas pembilang dan penyebut, seperti itu. Jadi kalau dibaca ini dibaca 1/3/4 seperti itu ya. 1/3/4. Nah, berbicara mengenai penyederhanaan pecahan biasa menjadi pecahan campuran, ibu akan bahas dulu. Ini yang penting ibu sudah mengenalkan dulu tentang pecahan campuran. Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, ini dia contoh. Misalnya 7/3. Ubahlah menjadi pecahan campuran. Ini kan pecahan biasa atau pecahan sederhana, kita akan ubah menjadi pecahan campuran. Caranya 7/3 itu sama itu dengan ini cara 7/3. 7/3 bisa berapa? Bukan berapa ya, tapi bisa berapa. Artinya yang mendekati. Tapi jangan lebih, ingat ya. Jangan lebih atau jangan lewat, lebih baik kurang tapi yang mendekati. Jangan misalnya 7/3 1, padahal masih bisa 2. Jadi cari yang paling mendekati. Kalau 7/3 sama dengan 1 kali 3 kan masih 3 tuh, berarti masih bisa 4 lagi masih bisa. Berarti cari yang mendekati. Berarti 7/3 itu kalau bagi 1 kan masih 3, kalau 2 6, kalau 3 kali 3 kan udah 9, udah lewat, berarti hanya bisa 2 kali 3 6. Kurangkan, sisa berapa? 7 kurang 6 1. Yang satunya ini diapain? Angkat jadi pembilang, penyebutnya tetap 3.
Jadi hasilnya itu 2/1/3. Seperti itu. Ibu bikin ibu turunkan di bawahnya ya. Tadi 6 7/3 bisa 2 kali 3 6, sisa 1, satunya jadi diangkat jadi pembilang, penyebutnya 3, jadi hasilnya 2/3. Ini dia. Nah misalnya contoh yang kedua, misalnya ibu bikin 11/5. 11 bagi 5 itu bisa berapa? 11 dibagi 5 bisa berapa yang mendekati? Kalau 1 masih sisa 6, berarti kalau 2 10. Kalau 3 kali 5 udah 15, berarti udah lewat, tidak boleh. Berarti 11 bagi 5 bisa 2 kali 5 10, kurangkan sisa 1, satunya angkat jadi pembilang, penyebutnya tetap 5. Jadi hasilnya 2/5. Oke, ini ya. Oke, ibu bikin satu contoh lagi ya, supaya 1, 2, 3. 3-nya langsung mengerti gitu ya. 3, misalnya ibu bikin 25/6 sama dengan jadi berapa? Yuk kita ubah. 25 bagi 6. 25 dibagi 6 yang mendekati berapa? Yuk, coba kamu berpikir-pikir dulu, ibu nggak langsung jawab nih. 25 bagi 6 yang mendekati, jangan lebih tapi ambil yang kurang tapi mendekati, dekat gitu, jangan ambil yang masih jauh. Oke, udah ketemu? Oke, sudah ketemu. 25 dibagi 6 bisa 4. 4 dikali 6 24. Sisanya 1, satunya angkat jadi pembilang, penyebutnya tetap 6. Jadi hasilnya 4/6. Inilah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, seperti itu. Jadi ingat, seperti yang gue bilang, harus bisa perkalian dan pembagian, karena kalau nggak bisa ini akan agak rumit buat kalian, karena kalian harus bisa membayangkan pembagian. Misalnya 25 bagi 6 bisa berapa? Oh bisa 4 kali 6 24 gitu, sisa 1 gitu ya. Nah ini mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah bagaimana sebaliknya? Kalau mengubah nanti yang dikasihnya begini terus kita ubah ke bentuk pecahan biasa, caranya seperti apa? Caranya gampang. 3 kali 2 6 tambah 1, oke, kalikan 3 kali 2 6 tambah 1 7, penyebutnya tetap 3. Oke, yang kedua 2/5. 5 kali 2 10. 10 tambah 1 11. 11/5. Jadi di sini kalikan, ke sini jumlah. Nah, misalnya ini 4/6. 6 kali 4 24 tambah 1 25. 25/6. Seperti itu ya. Oke, itu untuk contoh yang ini. Jadi ini tadi penjelasannya ke sini ya nak. Oke, catatan untuk penulisan per, kadang-kadang mungkin kalian akan melihat orang lain atau di mana saja itu, dan sering memang ditemukan penulisan seperti itu. Kadang-kadang orang menulisnya dengan misalnya 25/6 atau 7/3, 11/5. Ini memang untuk hal-hal yang umum, ini sudah umum diketahui orang. Namun untuk penulisan yang sebenarnya dalam matematika, ini bukanlah penulisannya seharusnya, bukan penulisan yang benar. Ini tetot ya, salah ya. Yang benar itu adalah seperti ini.
tanda garis horizontal atau mendatar, bukan miring ya, seperti ini. Jadi tidak diperkenankan menggunakan seperti ini. Cuma mungkin kadang-kadang kalian akan menemukan ini di soal-soal atau ya di mana saja sering ini kelihatan, tapi sesungguhnya ini bukanlah penulisan yang benar ya. Oke, sekarang ibu akan melanjutkan dulu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran sudah. Sekarang sebaliknya, ibu akan bikin dulu caranya. Tadi kan ibu masih lisan saja atau verbal saja. Sekarang ibu akan membuat bagaimana caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini kebalikannya ya, kebalikannya. Pecahan campuran, pecahan biasa. Contoh nomor 1, 3/4/7. Oke. Nomor 2, 5/6. Oke, caranya tadi penyebut kalikan dengan bilangan asli, ini dikalikan. 7 kali 3, 21. Lalu hasilnya jangan ini tambah ini ya, tapi hasil perkalian ini jumlahkan atau tambahkan dengan 4. 7 kali 3, 21 tambah 4, 25. Per, masih bentuk pecahan, penyebutnya 7. Oke, sekarang contoh nomor 2. Oke, coba sambil diikuti ya. 6, iya betul, kali 5, hasilnya tambahkan ke 1. 6 kali 5 berapa? Ya, 30. Bagus. 30 tambah 1, 32. Oh enggak ya, 31 ya. 31/6. Seperti itu dia. Contoh yang ketiga. Oke. Ibu bikin contoh 10 3/4. Ayo. Caranya tetap sama, kalikan, hasilnya jumlahkan. 4 kali 10, 40 tambah 3, 43/4. Tetap penyebutnya tetap ya, penyebutnya tetap. Oke, contoh yang keempat biar lebih paham. Misalnya ibu di sini membuat, ibu cari dulu dari contoh yang ada di buku kita ya. Contoh 2/15. Kalikan 15 kali 2, 30 ya. 30 tambah 1. Ini tambah ya, tambah. 31/15. Benarkah? 31 bagi 15 bisa 2, 2 sisa 1, 1/15, 21. Seperti itulah caranya. Nah, sampai di sini Ibu harap anak-anak sudah mengerti dan memahami. Kalian perlu berlatih lagi di rumah supaya lebih paham lagi. Oke, sekian dan terima kasih.